Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasihi nama Tuhan. Kiranya cinta kasih dan pertolongan perlindungan Tuhan yang selalu memberkati Bapak Ibu, seluruh para pendengar dimanapun berada. Saudara, sebelum kita masuk dalam doa saudara, kita baca kebenaran firman Tuhan. Kita berikan waktu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan saudara. Kita baca firman Tuhan yang terambil dari Matius 5 ayat 3. Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Saudara, sikap miskin apa saja yang berkenan di hadapan Tuhan? Sikap miskin apa saja yang berkenan di hadapan Tuhan, saudara? Yang kedua, miskin harga diri, saudara. Bagi sebagian orang, harga diri atau pride adalah segala-galanya, saudara. Segala-galanya. Harga diri adalah harga mati. Tidak bisa ditukar dengan apapun, saudara. Jangan coba-coba merendahkan harga dirinya, maka urusannya akan menjadi panjang. Saudara, memang sangat masuk akal. Apalagi yang menjadi kebanggaan seseorang jika harga dirinya diinjak-injak. Nah, miskin harga diri secara dunia. Seorang koruptor disebut orang yang miskin harga diri, saudara. Tidak lagi memiliki kebanggaan satu-satunya ketika ia dijatuhi hukuman karena terbukti korupsi. Tamatlah karir dan masa depannya, saudaraku yang dikasihi nama Tuhan. Maka ada usulan dari sekelompok orang. Koruptor juga harus dimiskinkan secara lahiriah. Artinya hartanya harus disita untuk negara. Ada juga orang yang miskin martabat, saudara. Tingkah lakunya tidak mencerminkan status yang disandangnya. Bicara senak perutnya saja, bertindak semaunya, semuanya tanpa mengindahkan kesopanan. Saudara, apa yang dimaksudkan dengan miskin harga diri di hadapan Tuhan? Mungkin dia orang yang berpengetahuan atau sarjana misalnya, saudara. Bisa jadi ia orang yang punya status sosial yang terpandang, seperti bos atau majikan, direktur perusahaan, atau pemimpin organisasi ataupun jabatan yang terpandang lainnya, saudara. Tapi di hadapan Tuhan, orang yang merasa miskin tidak pernah memposisikan dirinya seperti jabatan atau gelar yang disandangnya, saudara. Orang yang merasa miskin di hadapan Tuhan selalu menganggap bahwa dirinya bukanlah siapa-siapa, saudara. Ia akan selalu berkata, saya bukanlah siapa-siapa. Tidak pernah ia membanggakan sebutan apa yang melekat pada dirinya. Baginya di hadapan Tuhan, ia hanyalah debu tanah belaka. Seperti Daud mengakui dalam 2 Samuel 7 ayat 18, saudaraku. Demikian tertulis di sana. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini.
Saudara dikasihi Tuhan, walaupun Daud seorang raja yang besar kekuasaannya, dihormati oleh rakyatnya dan disegani oleh musuh-musuhnya, ia adalah pribadi yang selalu merasa miskin di hadapan Tuhan. Saudara, bagaimana kita menilai harga diri kita selama ini? Di mana kita meletakkan harga diri kita di hadapan Tuhan? Seperti Raja Daud kah? Atau seperti orang Farisi yang sedang berdoa kepada Tuhan dengan berkata, dalam Lukas 18 ayat 11 dikatakan di sana, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini." Saudara, menganggap dirinya lebih suci, lebih mulia, lebih baik, lebih dan lain-lain, saudara. Nah, sikap seperti ini membandingkan diri lebih dari orang lain, menunjukkan kesombongan, saudara. Tuhan Yesus saat berbicara tentang berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, bukan saja miskin dalam arti miskin harta seperti kupasan kita kemarin, saudara, tetapi juga miskin harga diri. Saudara dikasihi Tuhan, maksudnya merasa miskin bahwa ia bukanlah siapa-siapa, saudara. Tidak ada yang bisa dibanggakan, disombongkan. Maukah kita belajar menaruh harga diri kita di hadapan Tuhan serendah-rendahnya? Kita disebut berbahagia jika melakukan hal itu, saudara. Saudaraku yang dikasihi nama Tuhan, demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini, saudara. Esok hari kita lanjut. Selamat beraktivitas, saudara. Selamat bekerja, terus jaga protokol kesehatannya. Salam sehat, salam hebat. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah tangan kasih dan perlindungan yang daripada Tuhan selalu menjaga Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, baik melangkah dimanapun, baik bekerja dimanapun. Tangan kasih Tuhan yang menjaga dan memberkati kita seluruh para pendengar. Haleluya. Amin.